Hari ini baru pulang kajian Mas. Dari kemarin nginap, masalahnya pas jadwalnya kena piket saya jadi nginap. Dari kemarin berangkat jam 12 pulang sampai jam 4 sore tadi. Bersih-bersih majelis karena majelisnya kan habis kena banjir Mas. Ya, persiapan tempatnya kemarin. Ya, Oke, itu aja Mas yang dapat saya kabarkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi. Dilanjutkan untuk pembacaan akting 45, 46, Mas. Ya, dan yang bahasa Korea itu masih kan ya? Itu Mbak Farida Mas Bidin. Oh, Ya pakai tulisan Korea ya. iya. Ya Mbak Farida itu. Ini Mbak Farida bisa voice untuk pembacaan arti 40 ayat ke 45, 40. Mungkin belum bisa Mas. Iya. Belum bisa Kalau itu voice. mungkin Mas Santoso mungkin kalau bisa. Ya kalau belum bisa semua mungkin bisa dihabiskan jenengan tidak apa-apa Mas Bidin untuk pembacaan arti. Iya, boleh boleh Mas. Iya. Saya Habiskan ya Pak. bacakan artinya untuk dari ayat ke-45. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan sesuatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang mengalihkan diri karena benci. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanya mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat, yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Cukup untuk pembacaan arti. Ini untuk Ustadz, gimana Mas Amin? Ya untuk Ustadz belum ada jawaban ya. Mungkin bisa dipersiapkan. Untuk live YouTube dan live Facebook juga sudah dimulai ya. Pertanyaan
Saya kemarin kosong apa masih Mas Amin? Sepertinya sudah habis Mas. Dan ini Ustadz mungkin sebentar lagi bergabung. Mas Ma'ruf persiapan ya. Nggih. Pertanyaan kosong nggih. Insya Allah pertanyaan sudah semuanya ya. Nggih, Terima kasih nih Mas Abidin untuk moderator pada malam hari ini ya. Dan ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan untuk Mas Amin untuk memimpin. Oke, Mas Ma'ruf nih. Mungkin sebentar lagi bergabung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Samsi dari Nganjuk, Jawa Timur. Oke, Pak Samsi. Kajian ya. Oke, monggo nanti simak nggih. Nggih. Kajian sama Ustaz Abdurrahman Suparno. Nggih. Oke. Ustaz sampun di admit Mas Bagus. Halo, tes Mas Bagus. Belum keluar terkeluar melih. Oke, sambil menunggu Ustadz Rawuh bisa dipersiapkan alat tulis, mungkin buku ataupun catatan di HP juga bisa nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tapi di sini suhunya sudah mulai minus. Oh, dinikmati aja. Gitu. Bagaimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah saya Mas. Alhamdulillah. Belum dimulai, izin melaporkan jumlah peserta yang tergabung. Iya. Jumlah peserta yang tergabung ada 19 saudara. Dari Korea ada 5, dari Jepang ada 1, dari Taiwan ada 2, dari Hongkong ada 3, dari Qatar ada 1, dan sisanya dari Indonesia. Oh iya, ada yang dari Qatar ya? Oke, Mas Trian. Oh iya. Selanjutnya monggo saged dimulai Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bicara tentang kembali ke pembicaraan kita tentang Al-Asmaul Husna. Artinya kita bicara lagi tentang tauhid asma wa sifat. Insya Allah yang ke 46.
yakni Al-Hakim kan itu. Tetapi sebelum masuk ke topik itu, kalau masih ada pertanyaan yang terkait dengan minggu lalu, kita selesaikan dulu. Kalau tidak ada, kita langsung bicara tentang apa. Untuk pertanyaan tertulis belum ada saat ini, Ustaz. Mungkin kalau ada yang bertanya langsung, monggo silahkan. Tidak ada usah. Kalau ada sisa saja. Kalau ada sisa, tidak ada usah. Oke, untuk pertanyaan dari minggu kemarin, alhamdulillah sudah tersampaikan semua, Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, kita kembali belajar tentang Al-Asmaul Husna, yakni nama Allah yang ke-46, yakni Al-Hakim begitu. Oke, Al-Hakim. Saya potong, Ustaz. Untuk Ya. Al-Hakim sudah ya. Oh sudah, sudah kita bicarakan. Oke. Ya. Minggu lalu ya. Sebelum 2 minggu yang lalu. Kami lalu membahas tentang syirik tauhid. Oh iya, betul. Ya, kita memperdalam itu, kita memperluas Al-Hakim itu sendiri. Ya, seperti yang sudah kita tahu, ya namanya Al-Hakim itu sendiri, artinya kan Allah yang maha bijaksana. Al-Hakim itu sendiri berasal dari kata hak, kemudian kaf, kemudian mim gitu ya, hak kama gitu ya, yang itu merupakan kata dasar dari hakim dan juga kata dasar dari hukum kan itu. Arti dasarnya itu sebenarnya adalah menghalangi ya, artinya kata dasar itu artinya menghalangi kan itu. Kama tadi maksudnya menghalangi itu apa? Maksudnya adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah ya, bahkan siapapun gitu ya, itu fungsinya adalah untuk menghalangi manusia atau membatasi manusia untuk melanggarnya. Artinya aturan itu dibuat untuk ditaati kan gitu. Maka aturan itu fungsinya untuk menghalangi orang-orang yang akan melanggarnya kan gitu. Dan bahkan kalau melanggar ada sanksi hukumnya dalam konteks itu. Nah, sebagai Al-Hakim gitu ya, Allah sebagai Al-Hakim gitu ya, Allah yang maha bijaksana itu beberapa minggu lalu sudah kita bicarakan. Di satu sisi itu terhubung langsung dengan nama Allah Al-Alim ya, Al-Alim ya, nama Allah yang ke-19 kalau tidak salah ya, bisa dicek ya, karena seseorang tidak mungkin ya, sudah kita bicarakan, tidak mungkin seseorang itu menjadi hakim yang bijaksana, menjadi seseorang pemutus perkara yang bijaksana kalau dia tidak memahami persoalan dari segala sisi, kalau dia tidak mengetahui dari segala sisi, kalau tidak alim, tidak mengetahui secara komprehensif persoalan itu kan gitu ya. Maka apa namanya, hakim itu ada, di antara hakim itu kata Rasul kan ada 3 macam ya, apa namanya, hakim yang masuk surga itu hanya 1, sedang yang 2 itu masuk neraka. Masuk surga itu tentu saja hakim yang dia memutuskan perkara benar seperti ilmunya kan itu, seperti apa tuntutan dari ilmu yang dia pelajari itu. Artinya dia memutuskan perkara dengan adil, dengan bijaksana kan itu ya. Tetapi ada yang lain, dia memutuskan perkara tidak atas dasar ilmunya ya, bisa karena tidak ngerti ya, karena kebodohannya gitu ya. Yang kedua yang parah lagi ya, dia ngerti tetapi kemudian dilanggar ilmunya itu. Wajar kalau kemudian di dunia ini hakim ada 3 macam itu, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Sekali lagi, Allah yang maha bijaksana itu selalu dikaitkan dengan apa namanya, Al-Alim.
Allah yang maha mengetahui. Dan itu tadi saya katakan bahwa tidak akan seseorang, tidak akan siapapun itu memutuskan perkara dengan bijaksana tanpa ilmu yang komprehensif tadi kan itu. Nah, untuk melihat itu minggu yang lalu sudah kita baca di surat Al-Baqarah ayat yang ke 32 gitu ya. Dan bahkan kita bisa melihat ya ketika Rasulullah itu melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 1 itu, yang beliau kemudian mengharamkan untuk diri beliau madu, padahal Allah tidak mengharamkan madu untuk dia, untuk manusia dan sebagainya. Maka kemudian ditegur oleh Allah di situ di ayat yang pertama ya, di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kan itu. Ahallallahu lak bagi mardot aswajik, kamu mencari keriduan, kesenangan, ya, kerelaan dari istri-istrimu kan gitu. Ya, salah Rasulullah ditegur di situ. Ya, sebagai manusia tentu ya bisa salah ya, sampai seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok saya melakukan kesalahan? Karena mencari ridho istrinya, lebih untuk menyenangkan istrinya kan, maksudnya seperti itu. Ya, tetapi karena kasih sayangnya Allah menegaskan di akhir ayat itu, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nama Allah lagi di situ Al-Ghafur dan Ar-Rahim kan gitu. Di ayat yang kedua di situ dijelaskan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim kan gitu. Nah, di situ dikatakan bahwa sungguh Allah telah mewajibkan bagi kamu untuk tahillata aymanikum, untuk menghalalkan sumpahmu. Wallahu maulakum, dan Allah itu pelindung kamu. Wa huwal alimul hakim, dan Allah maha alim, maha mengetahui, al-hakim, dan maha bijaksana. Dikaitkan di situ langsung maha perkasa, maha mengetahui lagi maha bijaksana dalam konteks ini kan itu. Nah, nanti di dalam ayat yang lain ya, Allah itu mengungkap bahwa untuk intinya Allah mengungkap tentang hubungan antara maha bijaksana itu dengan maha perkasa ya, dengan maha perkasa. Coba kita lihat dulu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Oke. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di situ ada kata Allah yang menegakkan keadilan. Siapapun yang memang harus menegakkan keadilan, itu harus punya kekuatan, harus punya keperkasaan di situ, agar dia betul-betul bisa mengambil keputusan dengan bijaksana kan itu. Beberapa minggu lalu kita singgung bahwa independen gitu ya. Ya, tidak dipengaruhi oleh siapapun, kekuatan manapun, kita singgung seperti itu kan itu. Ya. Nah, di sini ada hubungan langsung itu antara orang yang berilmu dengan orang yang bijaksana.
dan juga antara orang yang punya kekuatan dari keperkasaan dengan orang yang bijaksana. Dua-duanya dibutuhkan, artinya keperkasaan, kekuatan, kehebatan, ya, artinya betul-betul dia mampu mengatasi berbagai rintangan, hambatan, tantangan, godaan yang menyebabkan dia itu tidak bisa mengambil keputusan dengan cara yang bijaksana. Ya, nah itu godaan, hambatan, tantangan, rintangan, hambatan itu bisa berupa suap, bisa berupa iming-iming ini itu, janji ini itu dan sebagainya, atau gratifikasi atau utang budi dan sebagainya. Ya, tetapi juga bisa ancaman atau penindasan dan sebagainya, intimidasi dan sebagainya. Maka hakim harus bebas dari seperti itu, dan Allah amat sangat bebas dari yang seperti itu karena Allah maha perkasa kan itu. Maka wajar kalau hanya Allah saja yang bisa mengambil segala keputusan dengan cara yang bijaksana, itu hanya Allah saja kan itu. Kalau Al-Hakam itu bicara tentang Allah yang maha memutuskan, ya, maka Al-Hakim itu tekanannya kepada Allah yang maha bijaksana di dalam mengambil keputusan. Ya, jadi sekali lagi kalau Al-Hakam yang sudah kita pelajari juga itu Allah yang maha memutuskan, tentu saja keputusannya Allah itu bijaksana, tetapi di sini tekanannya kepada pengambilan keputusan itu sendiri kan itu. Tetapi Al-Hakim itu tekanannya kepada Allah yang maha bijaksana, tentu saja termasuk di dalam mengambil keputusan tadi. Nah, ketika bicara Al-Hakam, Allah maha bijak, Allah maha memutuskan itu memang betul-betul Allah itu setiap tutur katanya atau setiap firmannya yang diwahyukan kepada Rasul itu menjadi kata akhir pemutus, ya, yang memisahkan antara hak dan batil, antara baik dan buruk. Jadi rujukannya hanya kepada Allah saja. Nah, kalau kita bicarakan tentang bahwa Allah itu katakan sebagai Ar-Rahim, maha penyayang, dan tidak ada yang lebih penyayang dari Allah. Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana, dan tidak ada yang lebih bijaksana daripada Allah di dalam memutuskan, dalam mengambil kebijaksanaan. Begitu juga di dalam berbicara tentang Al-Hakam, Allah yang maha memutuskan. Ya, tidak ada manusia pun di dunia ini yang berhak untuk mengambil keputusan, ya, selain itu merujuk kepada keputusannya Allah tadi kan gitu. Ya, maka wajar kalau Rasulullah mengharamkan untuk dirinya madu itu pun tidak boleh oleh Allah. Yang berhak mengharamkan itu ya Allah. Kalau sampai bertentangan dengan pelarangan yang ditetapkan oleh Allah, ya salah manusia ini termasuk Rasulullah dalam konteks ini kan gitu. Ya, maka ya ketika kita bicara tentang masalah makanan, minuman, macam-macam atau apapun syariat itu, tetap Allah lah yang mengambil keputusan akhir itu. Jadi kata akhir itu diputuskan oleh firman Allah. Ya, semua firman Allah itu menjadi kata akhir dari keputusan yang paling bijak. Tidak ada yang lebih bijak daripada itu kan itu. Nah, itu kita perhatikan kan itu. Ya, artinya betul-betul keputusan terakhir itu betul-betul di tangan yang maha tinggi, di puncaknya sana, yakni Allah itu saja kan gitu. Nah, begitu juga ketika kita berbicara tentang Allah sebagai Al-Hakim yang maha bijaksana, ketika kemudian kita hubungkan dengan Allah Al-Alim yang maha mengetahui, yang maha berilmu dalam konteks ini gitu ya. Maka harusnya kita menyadari betul bahwa puncak dari ilmu itu ada pada Al-Hakim tadi. Al-Hakim itu hakim itu sendiri artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Jadi seorang tidak dikatakan berilmu dan disebut sebagai ulul albab, ya, kalau dia itu belum menjadi orang yang bijaksana, ya, karena bijaksana itu hakikatnya adalah puncak dari keilmuan tadi itu. Keilmuan itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepada seseorang kalau belum melahirkan hikmah. Kalau belum melahirkan hikmah kan itu. Ya, maka orang mengatakan bahwa kalau ilmu itu masih
masih berkutat pada ruang pemikiran, ruang akal. Ya, tetapi kalau yang namanya hikmah itu sudah ada di relung hati kita gitu loh. Ya, maka ada pembatas di situ antara manusia dengan hatinya dan sebagainya, masuk di situ gitu loh. Ya. Jadi seseorang di sini tidak akan bisa berbangga-bangga, tidak akan membanggakan ilmunya kalau dia itu tidak menjadi manusia yang bijaksana, kan gitu. Ya. Nah, maka apa namanya, ketika bicara ulul albab itu, ya Allah memberikan ciri kepada ulul albab itu sebagai orang yang dia itu yastami'una qaula, ya, kemudian wayat tabi'una aksanah, kan itu. Jadi dan mengikuti yang terbaik, kan itu. Ya, jadi tidak hanya sebagai orang yang berilmu banyak memikirkan ilmu, banyak berzikir dan sebagainya, kemudian apa namanya tidak menjadi orang yang bijaksana, tidak, ya. Yang namanya ulul albab itu dia adalah prinsip dasarnya dia adalah orang beriman, ya, akan tetapi kemudian diberi ciri-ciri yang lain di berbagai tempat itu, ya, termasuk di dalam apa namanya surat Ali Imran ayat yang ke 191 itu, bahwa dia banyak berzikir kepada Allah dan banyak apa namanya memikirkan tentang proses penciptaan alam semesta ini. Coba kita segarkan lagi, kita buka lagi. Oke, surat Ali Imran surat ketiga ayat 191. Ya, 90 dan 91. Kedua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Coba kita perhatikan di situ sifat ulul albab itu, ya. Yang tadi adalah orang yang termasuk sudah mencapai puncak keilmuannya, yaitu menjadi manusia yang bijak tadi, kan itu. Jadi di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya pada proses inna fi khalqis samawati wal ardi, pada proses penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatil lil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang itu tadi dikatakan sebagai berakal, gitu ya, ulul albab, kan itu. Nah, coba kita bayangkan itu apa yang terjadi di jagat raya dengan proses penciptaan yang begitu dahsyat, dan juga tentang pergantian malam dan siang yang dulu kita sudah bahas panjang lebar. Tidak hanya sekedar siang malamnya yang berganti, tetapi siang malam itu bergantinya karena rotasi bumi pada sumbunya yang kemudian menyebabkan dia berputar. Karena berputar kemudian juga ada perhitungan waktu di situ,
ada siang malam dan sebagainya di situ. Kemudian salah satu dampak dari perputaran bumi tadi. Tetapi juga nanti karena ada gaya Coriolis karena perputaran tadi, kemudian juga ada angin, ada tekanan yang berubah, yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya, kemudian angin mengalir dan sebagainya, bahkan terkait juga dengan siklus air, siklus hujan di situ di bumi itu, bahkan juga nanti terkait dengan iklim yang kita bisa mengetahui sekarang di sisi utara bumi itu sekarang sedang musim dingin. Ya, di sisi selatan menikmati kehangatan matahari itu sendiri, ya, karena pergeseran tadi kan gitu. Nah, amat sangat banyak sekali yang bisa diambil pelajaran dari situ, tetapi yang bisa mengambil hanya ulul albab saja. Sisanya tidak dapat sama sekali, tidak ada mampu melihat sama sekali. Ya, tidak mampu melihat, Nah, kemudian kita bisa menyiksa sebenarnya sopo atau ulul albab itu diuraikan di ayat selanjutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mereka itu dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, artinya dalam keadaan apapun atau dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, ya, artinya juga baik siang maupun malam, maksudnya seperti itu. Ya, itu senantiasa ingat kepada Allah dan cocok sekali dengan perintah Allah untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, dzikron katsiron dengan itu. Dan Rasul sudah menuntunkan selama 24 jam penuh itu, di situ kita selalu diingatkan oleh Rasul, diingatkan oleh Islam ini, diingatkan oleh Allah juga, supaya kita itu mengingat Allah. Tidak hanya sholatnya yang 5 waktu saja, tetapi di antara sholat 5 waktu itu juga ada sholat-sholat yang lain, yang sholat itu dikatakan oleh Allah lidzikri, untuk mengingat aku. Ya, tetapi kemudian dengan berbagai macam doa-doa yang dituntunkan dan zikir yang dituntunkan, apakah ketika bercermin, keluar dari rumah, masuk masjid, keluar masjid, kemudian masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, kemudian ketika mendengar berita buruk, mendengar berita baik dan sebagainya, ketika lampu mati dan sebagainya, ketika saling bertemu pun juga saling mengucapkan salam, saling mendoakan, ya, masuk ke rumah pun walaupun kosong kita juga mengucapkan salam dan sebagainya. Kemudian di samping tuntunan lisan itu, ya, untuk membimbing hati kita juga dituntun untuk beramal soleh, berbuat yang baik. Artinya setiap saat itu selalu kita itu dipenuhi ingatan kepada Allah itu sendiri yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, bahkan sampai tingkat tersenyum kepada sahabat kita saja itu dinilai sebagai sedekah, kan luar biasa itu. Ya, menyingkirkan batu di jalan, membantu orang lain, apalagi kan gitu. Ya, memberikan pertolongan, bantuan kepada rakyat. Artinya betul-betul dalam keseharian itu yang namanya ulul albab itu betul-betul senantiasa ingat kepada Allah. Hampir tidak ada ruang sedikit pun bagi dia itu untuk tidak ingat kepada Allah itu. Ingat, kalau sampai kita itu lupa, kecenderungannya maksiat, tetapi ingat cenderungannya adalah taat. Itu bagi orang yang beriman tadi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu senantiasa memikirkan tentang proses penciptaan yang terjadi di langit dan bumi ini, gitu loh. Ya, senantiasa berpikir tentang itu, gitu. Terus saja, maka orang-orang ulul albab itu mestinya menjadi manusia-manusia yang kreatif. Kalau dia itu seorang chef, maka dia akan senantiasa menciptakan makanan-makanan baru dari ramuan-ramuan atau dari teknik-teknik, dari bahan-bahan yang sudah betul-betul dia pahami, dia ngerti karakternya, sehingga dia bisa mengaduk, mengolah ini, meramu ini, itu dan sebagainya menjadi satu ciptaan yang baru dengan apa yang sudah ada. Termasuk juga memikirkan apa yang terjadi di alam semesta ini, ya, kenapa pohon lombok, kenapa lombok yang saya tanam itu kemudian mati karena ini, bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Kok ini tidak subur, kok ternyata ini banyak daunnya tetapi kurang buahnya.
Kenapa? Dan terus memikirkan tentang itu, yang ujung-ujungnya ketika ketemu persoalan itu, mengatasi persoalan itu, ya akhirnya yang terucap dari lisannya adalah pembesaran atas nama Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kan gitu. Ya, artinya Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang ada di sekitarnya itu ya tanpa tujuan, tanpa manfaat, tanpa hikmah. Ya, pasti ada manfaatnya yang besar di balik apa saja yang diciptakan oleh Allah di sekitar dia, yang dia pikirkan itu. Fakina ada banget. Mohon kepada Allah supaya supaya dijauhkan dari siksa api neraka, karena suudonnya kepada Allah. Barangkali kalau manusia sombong, tentu dia akan suudon kepada Allah. Ngapain Allah menciptakan virus corona yang bikin kita susah ini? Tetapi adanya virus corona juga ternyata menjadikan Indonesia ini tumbuh dengan pesat, bisnis online-nya terbesar di dunia. Nah, yang kemarin tidak bisa mengambil berkah bisnis online-nya itu ya rugi sendiri, kan gitu. Ya, banyak sekali yang kemudian akhirnya berkembang di situ sampai banyak sultan-sultan muncul dengan penghasilan sehari bisa 1,5 miliar dan sebagainya, jadi luar biasa. Ya, ada berkahnya yang luar biasa di situ. Ya, jadi kemampuan menguasai teknologi terkait software, teknologi digital dengan software meningkat tajam, sehingga banyak anak-anak muda yang kemudian akhirnya bekerja pada perusahaan asing. Dan sekarang ini kita bisa menyaksikan ya anak-anak muda banyak mereka yang bekerja di dunia software itu sendiri. Ya, luar biasa ini, satu berkah yang luar biasa yang tentu saja kalau tidak ada pandemi tidak terjadi yang seperti itu gitu loh. Luar biasa, dipompa kita untuk maju malah dari situ, kan itu. Nah, diambil positifnya, kan itu. Ya, maka mohon kepada Allah kemudian agar dijauhkan dari siksa api neraka, karena ketololan, kesombongan manusia menyebabkan kita suudzon kepada Allah, padahal Allah yang Maha tahu segalanya, kan itu. Al-Alim Allah dan Al-Hakim Allah yang bijaksana tadi, kan itu. Nah, satu hal lagi yang betul-betul menunjukkan bahwa orang-orang ulul albab itu termasuk pada puncak tataran kehidupan manusia itu bisa dilihat di dalam surat Zumar ayat yang ke-18. Silakan. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'unal ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ya. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi itulah orang yang alladzina yastami'unal qawla, yaitu orang-orang yang mereka itu mendengarkan perkataan, yang gitu. Nah, al-qaul di situ menggunakan kata makrifat, ya, ada alif lamnya gitu. Ya, tentu saja maksudnya di situ bisa diartikan bahwa itu adalah Al-Qur'an, firman Allah, kan gitu. Ya, wa yattabi'una ahsana, kemudian mengikuti apa yang terbaik, kan gitu. Ya, yang terbaik, ya. Ya, artinya dari yang terbaik kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan Allah itu kan banyak yang dia itu range, ya, ada range, ya, ada tingkatan-tingkatannya gitu, ya. Katakan seperti sholat saja, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah juga, boleh, ya. Lihatnya aja ketika kita bicara sholat mutlak gitu, ya, itu juga masuk ke kolom sunnah, kan itu. Tetapi ada yang sunnah-sunnah yang lain pun juga ada mu'akkadah, yang ghairu mu'akkadah, kemudian ada yang wajib. Ya, nah orang
mempelajari tentang sholat tadi, kemudian mengikuti yang terbaik. Tentu saja tidak hanya yang wajib saja, tetapi juga menutup, menambah dengan tatawuf, dengan sholat-sholat sunnah yang lain kan gitu. Begitu juga tentang mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang juga ada yang wajib, yakni zakatnya saja kan gitu. Dan mungkin kebutuhan yang sifatnya mendesak, ada juga katakan untuk pengobatan atau apa dan sebagainya, bisa itu masuk kategori wajib. Tetapi sunnahnya kan banyak, maka dia tidak akan berhenti yang wajib saja, tapi juga mengejar yang sunnahnya untuk kelebihan dirinya di hadapan Allah kan itu. Nah begitu juga kalau bicara tentang perkataan tadi, maka Allah sendiri, Rasulullah sendiri mengatakan inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad kan itu. Ya, sesungguhnya asdaqal hadisi, sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah. Ya, wa ahsanal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad kan itu. Nah, maka ulul albab akan senantiasa seperti itu, mengikuti apa yang digariskan, yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Allah dan juga Rasulnya dalam konteks ini kan gitu. Nah, karena bahasanya di situ tidak hanya sekedar yastami'una qaula, tidak hanya sekedar mendengarkan. Kalau mendengar itu muaranya itu adalah mengetahui, memahami. Ya, tetapi kalau wayat tabi'una dan mengikuti itu artinya mengamalkan. Nah, mengamalkan itu adalah buah dari hikmah tadi yang itu. Ya, kalau hanya sekedar mendengarkan artinya muaranya adalah mengetahui kan itu. Tetapi kalau mengamalkan muaranya adalah tumbuhnya hikmah di dalam dirinya, kebijaksanaan yang ada pada dirinya. Kalau seseorang itu berilmu kemudian berhenti pada ilmunya saja, tidak mau mengikuti, tidak mau mengamalkan, maka tidak akan mendapat hikmahnya tadi kan itu. Ya, maka saya katakan ulul albab inilah orang yang sudah mencapai level terpuncak dari orang yang berilmu itu sendiri kan itu. Ya, maka jangan sampai lengah kita merasa puas bahwa diri kita sudah pinter, merasa puas bahwa diri kita sudah banyak memiliki ilmu, merasa puas bahwa diri kita sudah mempunyai ilmu yang kita merasa sudah lebih banyak daripada orang lain, ya. Tetapi kemudian tidak mengamalkan ilmu itu, dia tidak akan mendapatkan hikmah tadi kan itu. Ya, kalau dalam bahasa orang-orang pendidikan bahwa manusia itu mempunyai tiga kemampuan aspek, ada tiga domain kemampuan manusia, yakni aspek kognitif, kemudian aspek psikomotor, kemudian ada aspek afektif gitu ya. Maka ketika bicara kognitif itu bicara kecerdasan, itu baru bicara tentang ilmu, ya ilmu. Nah, begitu juga ketika kita bicara tentang psikomotor itu bicara tentang keterampilan. Itu juga masih berhenti pada tataran jasadiah, tubuh badan kan gitu. Tetapi belum masuk kepada aspek psikologi. Nah, aspek psikologinya kejiwaan, akhlak, moral itu pada aspek afektif itu. Ya, maka sekitar 20 tahun terakhir ini pemerintah kemudian mengambil kebijakan sistem pendidikan dan juga evaluasinya itu tidak terfokus kepada kognitif saja, tetapi juga termasuk afektif dan juga psikomotor tadi kan gitu. Karena memang manusia itu seperti itu, ya. Tidak bisa dikatakan orang ini, anak ini atau siswa atau mahasiswa ini bagus karena otaknya cerdas saja, tetapi tidak terampil merangkai alat, tidak bisa yang rangkai koncon nih, menggunakan alat tidak bisa yang menggunakan koncon nih. Bahkan tidak bisa dikatakan dia itu hebat kalau kemudian dia ternyata ketika mengumpulkan data dia bohong, menipu. Ketika presentasi dia menggunakan data yang direkayasa dan sebagainya, tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa dikatakan hebat, tidak bisa dikatakan ulul albab tadi kalau memang tidak bisa mencapai kepada kebijaksanaan tadi kan gitu. Ya. Nah, Allah itu adalah zat yang luar biasa, ya.
yang dia maha bijaksana tadi kan itu. Ya tentu saja tadi didukung oleh kemampuan Allah sebagai Al-Alim yang mengetahui segala sesuatu secara komprehensif. Bahkan Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum terjadi. Nah, bagaimana mungkin tidak bijaksana karena sudah mengetahui semuanya gitu. Maka tidak bisa dikalahkan, kan kita hanya meniru saja perintahnya sendiri. Allah mengatakan wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan itu. Ya, bahkan lebih lengkap lagi coba kita buka di dalam surat Qasas ayat yang ke-77 itu. Kita cermati ayat itu agar jadi rujukan kita di dalam beramal dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Surat ke-28 ayat 77. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Sekali lagi, dan carilah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, darul akhirat, rumah di akhirat, keselamatan akhirat maksudnya, surga maksudnya. Artinya dengan segala potensi yang kamu miliki, termasuk ilmu, termasuk otak, termasuk keterampilan, termasuk harta, termasuk usia, termasuk apapun jaringan dan sebagainya tadi. Ya, kita diingatkan oleh Allah supaya apa yang diberikan oleh Allah itu, fima atakallah, itu di dalam apa yang diberikan oleh Allah itu, ya, itu kita bisa mendapatkan surga, bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan surga. Harta misalnya saja, ya, harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan surga. Artinya Rasulullah menghasung kepada kita untuk sedekah, untuk membantu ke saudara kita yang lain. Ya, artinya kalau kita itu menolong saudara kita, tentu saja juga dengan harta kita itu, maka ya Allah akan menolong kita dari kesulitan yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Ya, sebagai sedekah, kalau kita bersedekah, kemudian sedekah kita juga bisa menghapus dosa. Ya, kalau kita berinfak maka akan dibalas pahalanya berlipat ganda dan sebagainya. Ya, bisa 10 kali, bisa 700 kali, dan bahkan bisa biwairi kisah tanpa hitungan. Itu kan luar biasa dengan harta yang kita miliki tadi kan gitu. Nah, begitu juga dengan ilmu yang kita miliki, ya, sebagai ulul albab dalam tanda petik gitu ya, yang kita miliki bisa kita manfaatkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat di situ. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya, atau kita gunakan untuk menciptakan sesuatu yang kemudian orang lain bisa mengambil manfaatnya, kita mendapat pahalanya. Ya, man sana sunatan hasanatan falahu ajru amsalihya wa ajru man amila biha, dan seterusnya. Hadis yang terkait dengan itu, barang siapa yang dia itu melakukan satu jalan atau menciptakan sesuatu dan sebagainya, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala dari amalnya, dan pahala yang sepadan dengan pahala orang-orang yang mengikutinya, mengamalkan kebaikan tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang tadi. Kan luar biasa. Ya, ketika kita mengajarkan Al-Fatihah kepada saudara kita, kan itu, Al-Fatihahnya bisa dimanfaatkan untuk sholat dan sebagainya, kan bermanfaat bagi dia.
Ya, tentu kita mendapatkan kebaikannya juga dalam konteks ini kan itu. Ya, artinya ilmu yang kita pahami kemudian kita amalkan dan diajarkan kepada orang lain, ya itu kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah sendiri mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain kan gitu. Nah tentu saja di situ kita agar supaya kita bermanfaat ya kita harus punya ilmu juga, punya sesuatu yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Wabtaghi fi ma ataqal daral akhirah. Ya untuk mencapai surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa ya bagianmu di dunia kan itu. Ya artinya kita boleh menikmati sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah ya tadi kepada kita atau dititipkan oleh Allah kepada kita itu untuk dinikmati. Makanan sebagian juga kita makan, sebagian kita sedekahkan ya, bisa membeli pakaian juga begitu, sebagian kita pakai, sebagian kita memberikannya untuk orang lain dan sebagainya, atau membelikannya untuk orang lain. Uang, harta dan sebagainya juga sama seperti itu. Kita perintahkan supaya kita itu mencari keselamatan akhirat dalam apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, artinya di dalam ilmu itu ada surga yang kita bisa raih. Di dalam harta ada surga, ada kebaikan yang bisa kita raih dalam konteks itu kan itu. Tapi boleh kamu menikmati sebagian dari itu kan itu. Ya, nah, kemudian diingatkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan keselamatan akhirat tadi. Artinya Allah tadi mengingatkan dari segi keilmuan, dari segi ilmu, ya, supaya kita itu memanfaatkan apa yang kita miliki tadi, ya, untuk keselamatan akhirat. Kemudian realnya, ya, bagaimana caranya? Caranya Allah mengatakan di sini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Allah telah memberi rezeki kamu, jadilah kamu pemberi rezeki kepada orang lain. Allah telah memberi ilmu, jadilah kamu pemberi ilmu, penuntun bagi orang lain dan sebagainya. Ya, jadi real kemudian artinya tadi hanya sekedar ilmu saja. Sekarang ini muncul hikmahnya di situ, bisa beramal untuk kebaikan, ada kemanfaatannya di situ. Ya, lalu diingatkan di situ oleh Allah di situ setelah diperintahkan untuk beramal soleh, berbuat baik tadi. Kemudian diingatkan wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya di dalam menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, itu ada batasannya. Batasannya apa? Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Termasuk kamu mencuri, itu kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi bukan berbuat kerusakan di muka bumi tidak hanya diartikan sebagai merusak bangunan atau merusak lingkungan dan sebagainya, tetapi juga merusak akhlak, merusak moral, merusak iman, itu juga berbuat kerusakan yang lebih dahsyat di muka bumi. Ya. Jadi diingatkan, jadi supaya kita itu mencari keselamatan akhirat itu bagaimana, yaitu dengan cara wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian bagaimana cara kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini, wala tansa nasibaka minad dunya tadi. Bagaimana caranya? Caranya seperti itu. Ya. Artinya jangan sampai kita melanggar batas, wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi tadi. Batasnya sampai di situ kan gitu. Tadi pahami bahwa yang namanya hakama tadi arti dasarnya itu adalah menghalangi. Ya, artinya menghalangi orang untuk berbuat maksiat, menghalangi manusia untuk menyimpang dari kebenaran, menghalangi manusia untuk melanggar peraturan dan sebagainya, menghalangi manusia untuk di sini dalam konteks ini berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, garis bawah di situ. Nah, teman-teman semuanya, di sini pentingnya belajar dan beramal itu menjadi satu kesatuan.
tidak hanya belajar saja berhenti, ya, tetapi harus belajar itu puncaknya adalah amal. Jadi dalam bahasa filsafat, pemikiran filosofis gitu ya, secara filosofis itu seseorang itu belum dikatakan sebagai orang yang memiliki hikmah kalau dia itu belum mudeng hakikat ilmu yang dia pelajari dan juga kemanfaatannya, ya. Nah, sering orang tidak memahami kemanfaatannya, tetapi kalau kemudian kita beramal, suatu saat akan mendapatkan hikmah itu gitu loh. Maka ya sudah ini punya ilmu, amalkan, tidak perlu harus repot-repot memikir terlalu dalam apa yang ada di balik ilmu itu. Suatu saat akan dibuka oleh Allah kepada kita, diberitahukan oleh Allah kepada kita, ya. Orang yang dia tidak pernah mau sedekah karena dia cintanya pada harta yang amat sangat, tentu tidak akan merasakan kenikmatan di dalam bersedekah, tidak akan merasakan kebahagiaan, ya, melihat saudaranya itu bahagia karena hutangnya terlunasi, tidak akan merasakan kebahagiaan melihat orang yang kita bantu untuk berobat di rumah sakit itu kemudian merasakan kesembuhan dan sebagainya, tidak akan merasa kebahagiaan kalau kita tidak pernah bersedekah atau membantu orang-orang yang berada di sekitar kita itu, gitu, ya. Maka meskipun tidak beragama Islam, orang-orang Barat itu yang mereka banyak menjadi filantropi, banyak mereka itu memberikan sedekahnya, kedermawanannya dan sebagainya, bahkan sampai ratusan ribuan bahkan jutaan dolar dan sebagainya untuk membantu di mana-mana dan sebagainya, itu tentu mereka merasakan kebahagiaan itu, ya. Tentu tidak akan mau menyumbang membantu anak-anak kekurangan gizi di Afrika Selatan dan sebagainya, ya, kalau mereka tidak merasakan kebahagiaan itu. Nah, kalau orang kafir saja bisa merasakan kebahagiaan di dalam membantu orang lain, kenapa kita orang beriman tidak bisa? Kan gitu. Nah, kan rugi kan itu. Nah, karena itu teman-teman semuanya, mari ya kita ikuti alur cara berpikir Allah dan kemudian cara Allah mengajarkan kita kepada kita tentang agama ini. Sederhana saja, pokoknya Allah mengajarkan bagaimana, Allah punya sifat bagaimana, kita ikuti, itu aja. Ya, maka sebenarnya sejak kita belajar pertama tentang al-asmaul husna dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai yang ke-46 ini harusnya sudah membuahkan kebaikan yang amat sangat dahsyat banyaknya pada kepribadian kita. Kalau masing-masing nama Allah yang kita pelajari itu kemudian betul-betul kita melebur di dalamnya, betul-betul kita absorpsi, kita beradaptasi dengan nama-nama Allah itu, gitu loh. Kita menyesuaikan diri dengan apa yang diajarkan oleh Allah dari nama-namanya itu kepada kita ini, kan itu. Ya, tetapi kalau kemudian nama-nama yang kita pelajari selama ini sampai detik yang terakhir ini kita bahas 2 kali Al-Hakim itu kemudian hanya tinggal ilmu saja, berhenti di ilmu saja, maka kita tidak akan menjadi orang yang bijak. Kita tidak akan menjadi ulul albab. Ya, padahal yang dijanjikan oleh Allah ya hanya ulul albab itulah, kan gitu. Ya. Nah, monggo ya, jadi jangan sampai kita berhenti kepada ilmu saja, kan gitu. Karena kita merasa puas kita telah hebat, kita merasa puas ilmu kita telah banyak, kita merasa puas bahwa kita sudah melebihi tetangga kita, teman kita, saudara kita, kelompok yang lain dan sebagainya, ya. Kemudian kita tidak melompat ke atasnya sedikit saja ke masalah kebijakan tadi, menumbuhkan sifat bijak di dalam diri kita masing-masing, kan ya, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan itu penuh dengan kebijaksanaan, ya. Jadi kalau orang sering mengatakan quantum leap dan sebagainya, itu lompatan kuantum dan sebagainya, barangkali di sini bisa diaplikasikan di sini. Kalau di dalam dunia atom misalnya saja, bahwa atom itu terdiri dari inti yang isinya adalah neutron dan proton, kemudian elektron yang mengelilingi inti tadi di sekitarnya.
ya, dengan lintasan yang berbeda satu dengan yang lain, dengan jumlah elektron yang tertentu pada lintasan yang berbeda, ya. Nah, elektron bisa melompat dari satu lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, atau bisa turun dari lintasan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Nah, itulah yang disebut sebagai quantum leap, karena ada beda energi dari masing-masing lintasan tadi, ya. Yang bedanya itu kelipatan dari konstanta Planck nantinya, ya. Ada ukurannya tertentu dan sebagainya. Nah, kita jangan berhenti pada level garis tingkatan berilmu saja tadi. Kita harus melompat, ya, melompat dengan istilahnya quantum leap tadi, melompat ke tingkat yang lebih tinggi tadi, bijak tadi, kan itu. Ya, kalau tadinya kita juga sudah melompat dari posisi kafir menuju posisi mukmin, lompatannya dahsyat di situ, ya, maka kemudian kita di situ pun juga harus melompat di situ dari posisi orang yang berilmu kemudian menjadi posisi orang yang bijak. Nah, jadi ilmunya tidak menjadi rujukan, tidak sekedar menjadi rujukan untuk berdebat mengalahkan lawan bicaranya, tetapi ilmunya betul-betul mewarnai kepribadiannya, kan gitu. Maka wajar kalau Rasulullah itu kemudian disifati oleh Aisyah itu dengan mengatakan kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Quran sebagai ilmu yang kemudian diamalkan oleh Rasulullah, maka kepribadiannya adalah Al-Quran, kan gitu. Nah, begitu juga kita mempelajari ilmu Quran itu sendiri. Nah, kalau Quran itu kemudian tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, betul-betul kepribadian kita tidak kita warnai dengan Quran itu, ya kita tidak akan menjadi orang yang bijak. Ya, maka berhenti sekarang membanggakan ilmu, berhenti sekarang kita untuk sekedar nomor satukan ilmu, puas dengan ilmu dan sebagainya. Tetapi kita sekarang harus prihatin dengan keadaan kita masing-masing yang barangkali belum mencapai tingkat yang bijak tadi. Nah, batasnya di situ adalah yastami'una qawla wa yattabi'una dan mengikuti yang terbaik. Artinya orang yang bijak itu orang yang dia beramal dan amalnya itu menyelamatkan dia di akhirat, dan itu mendapatkan tadi darul akhirat tadi, kan itu. Begitu Mas, saya kira sebagai pendalaman dan juga sebagai pengembangan dari Al-Hakim, sifat Allah yang ke-46 itu, ya, yang mudah-mudahan kita menjadi lebih paham dan tergerak hati kita masing-masing untuk melakukan, katakan, quantum leap tadi, dari level akal menjadi level hati yang bijak, dari akal yang berilmu menjadi hati yang bijak tadi, kan itu. Begitu, monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan. Oke, selanjutnya untuk ke pertanyaan, silahkan yang mau bertanya secara langsung bisa mengaktifkan mikrofonnya. Kalau belum ada dari saya, Ustaz, terkait brosur Ahad pagi tadi, ya, tentang menyambung rambut. Di Korea ini ada yang namanya operasi tanam rambut, gitu. Jadi misal di kepala sini rambutnya berkurang, bisa di operasi nanti bisa tumbuh. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Operasi untuk menumbuhkan rambut baru itu. Saya kok tidak yakin ya itu bisa menumbuhkan rambut baru ya. Tetapi kalau itu memang bisa, ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Yang dilarang kan menyambung tadi. Ya, arahnya kenapa atau kok dilarang menyambung itu? Karena biasanya kan memang umumnya seperti itu, menyambung rambut itu kan untuk pamer kecantikan, pamer rambutnya tadi, kan gitu. Nah, karena pamer itu membawakan neraka, jadi itu adalah bagian dari riya, termasuk riya, yang riya itu termasuk syirik kecil, dan syirik kecil itu akan membawa manusia ke neraka. Tentu Rasul mengingatkan supaya tidak seperti itu, kan gitu. Nah, yang lebih-lebih lagi, jangan sampai kemudian kita hanya terpancang kepada syariat itu saja, tetapi hakikat yang tidak diperbolehkan, menyebabkan tidak diperbolehkan itu
kan karena kita syirik. Ya. Nah kalau syirik, maka kemudian syirik-syirik yang lain, apakah yang tadi pamer kecantikan menjadi pamer ilmu, menjadi pamer harta, menjadi pamer kedudukan dan sebagainya, itu betul-betul harus dihindari kan itu. Ya, dihindari betul kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau tadi memang bisa menumbuhkan, ya tidak ada masalah, boleh-boleh saja kalau itu memang bisa menumbuhkan kan gitu. Dulu ada iklan itu bisa menumbuhkan gigi gitu, bahkan kalau menumbuhkan gigi dalam waktu sehari gitu, kan nggak mungkin gitu. Ya, tetapi ternyata itu mereka itu maksudnya masang gigi palsu yang dimaksud seperti itu. Nah kalau menumbuhkan rambut itu yang saya tahu juga hanya sekedar ditanam sesuatu yang dia itu hitam, apakah itu fiber atau apa dan sebagainya. Tetapi tidak, kalau itu sesuatu yang ditanam dan taman di kepala, ya tentu saja kan tidak bisa hidup. Nah, supaya bisa hidup kan tentu harus masuk ke jaringan darah, ada mensuplai makanan dan sebagainya seperti itu. Ya kalau hanya sekedar bahasa-bahasa ditanam kemudian ternyata hanya ditempel lagi dilem mengko klothok meneh kan jadi bagus banget. Ya, kalau memang dia bisa menunjukkan ya bagus, tetapi kalau boleh insya Allah tidak masalah, yang dilarang kan menyambung tadi. Tapi itu tadi ya umpamanya dia itu jadi botak gundul, kemudian dia itu apa namanya, aku tak menanam apa namanya rambut lah ben ganteng, nanti pamer rono nampang rene ben casing seneng dan sebagainya. Ya itu wis riak meneh itu. Nah tidak bolehnya karena riaknya itu kan. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipaham. Oke, insya Allah paham Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek saya selalu bermimpi pada suaminya, padahal suaminya sudah lama meninggal. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Ini untuk videonya macet ya Ustadz. Di tempat Mas Amin, videonya juga macet Mas Amin, video dari Ustadz. Terkeluar Mas. Terbagi. Sinyalnya mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini HP-nya, habis baterainya, sudah dipersiapkan tapi lupa nancep ke charge-nya ini tadi. Yang kedua tadi apa? Yang dari Facebook, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya,
Nenek saya selalu bermimpi pada suaminya, padahal suaminya sudah lama meninggal. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, apa namanya? Orang mengatakan mimpi itu bukannya tidur, gitu ya. Artinya wajar-wajar saja kalau orang itu bermimpi, kan gitu ya. Karena kita hanya manusia biasa, maka mimpi kita kan bukan wahyu, jadi kita juga tidak bisa membaca mimpi itu, kan gitu. Tetapi pada umumnya yang menjadi impai, yang menjadikan yang terbawa ke alam mimpi itu adalah sesuatu yang kita amat sangat kita cintai atau sesuatu yang amat kita takuti. Ya, yang amat sangat kita cintai, misal saja yaitu tadi suaminya yang amat sangat dia cintai, kemudian ketika kehilangan suaminya itu betul-betul dia merasa kehilangan sekali. Ya, maka ya wajar kalau kemudian nenek itu senantiasa ingat kepada kakek, gitu ya. Tidak apa-apa, biarkan saja, biar beliau menikmati apa namanya sweet memories dengan kakek tadi. Tidak usah diusik kalau dia itu memang memimpi tentang kakek atau kemudian bercerita dan sebagainya, nostalgia tentang kakek dan sebagainya. Justru kita sebagai cucu, ya itu berusaha kita membahagiakannya. Yang penting kan tidak menjadikan dia melanggar aturan Allah. Artinya ya ingat kakek, tetapi tetap juga melakukan sholat, tetap juga beramal soleh dan sebagainya kan gitu. Nah, di sisi lain juga yang terbawa ke alam mimpi itu juga antara lain juga apa namanya sesuatu yang dia takuti gitu loh. Ya, dia takuti apa? Rampok misal saja, atau penjahat dan sebagainya, atau debt collector dan sebagainya. Maka kemudian dia lari kemana saja, bersembunyi kemana saja, itu senantiasa terkejar oleh orang-orang yang dia takuti tadi. Ya, sampai di kolong, mengumpet di kolong jembatan, ketahuan juga, lari lagi menyusuri matang sawah, ya, kemudian mengumpet di rumpun pohon bambu, ketahuan saja kemana saja, ketahuan dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang dia takuti, itu terbawa mimpi kan itu, atau sesuatu yang amat sangat dia cintai. Jadi intinya biarkan saja kakek nenek menikmati yang seperti itu, karena ya beliau kan sudah tidak ada apa namanya katanya tidak memiliki aktivitas yang menyibukkan dirinya sehingga dia lupa kepada peristiwa kenangan-kenangan indah dengan kakek tadi kan itu. Kalau seseorang itu ditinggal oleh pasangan, kemudian dia itu sibuk dengan berbagai macam kegiatannya, otaknya juga disibukkan dengan yang lain-lain gitu ya, maka yang seperti itu akan cepat pudar, tidak terbawa mimpi terus-terusan, karena otaknya senantiasa dimasuki informasi yang banyak tadi kan gitu. Ya, yang lain tertutup oleh yang baru-baru tadi kan gitu. Tetapi kan nenek kan tidak banyak aktivitas di situ, adanya hari-hari ya cuman duduk, makan, ini itu dan sebagainya, tidur lagi, ya tidur terbawa mimpi lagi, tidak punya aktivitas yang menyibukkan otaknya, pikirannya, akalnya, sehingga menutupi kenangan-kenangan lama tadi kan itu. Ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk pertanyaan yang tertulis, sambung Ustadz. Mungkin Bapak Suwarno mau bertanya secara langsung. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema, Ustaz. Ya. Mengenai musik, Ustaz. Ya. Kalau kita suka dengan lagu-lagu sholawatan, contohnya kayak Ilahana itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Kita suka dengan lagu-lagu kayak gitu tuh, apa yang salah dengan saya, Ustaz? Nah, contohnya seperti apa? Kata-katanya seperti apa? Contohnya kayak lagu-lagu Ilahana wa ilahana itu, Ustaz. Dan seterusnya itu loh. Yasir lana umurana. Begitu? Ya.
Kalau kita suka dengan lagu itu, Nah, itu kan mohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, mudahkanlah urusan-urusan kami. Mohon doa itu kepada Allah. Boleh-boleh saja, tetapi sebenarnya kalau yang namanya doa itu sudah ada aturannya, kita berdoa dengan cara doa gitu loh. Ya, tetapi kalau seorang pemusik tentu punya pemikiran yang lain kan itu. Jadi itu kan itu. Tapi itu pun juga lebih baik daripada diisi sing jenengane cengeng-cengeng kuwi, apa namanya, cinta, apalagi dan sebagainya itu, rindu hatiku dan sebagainya itu kan melemahkan keimanan. Kalau itu kan membawa kita dekat kepada Allah kan itu. Ya, asal itu bukan ayat-ayat Quran yang kemudian kita nyanyikan dengan jogetan atau apa dengan model seperti itu kan tidak apa-apa. Ya. Jadi apa namanya, intinya musik itu boleh, tidak ada masalah. Ya, nah kecuali tentu saja musik-musik yang dia itu melemahkan keimanan kita, membawa kita kepada kesyirikan dan sebagainya. Termasuk tadi musik atau lagu yang terkait dengan cinta dan sebagainya tadi, itu bisa melemahkan betul. Melemahkan cinta kita kepada Allah, mendahulukan cinta kita kepada makhluk, naudzubillah, menggerus keimanan kita kan itu. Nah, bahkan kualitas keimanan kita itu bisa kita lihat, kualitas keimanan seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia cintai. Kalau yang dicintai musik-musik yang seperti itu ya wajar lah gitu. Nah, jadi podo karo orang-orang yang seneng bal-balan kuwi. Ya, bal-balan nonton nanti jam 3 esuk ora masalah, melek tegar wae, awan kerja ya etel wae. Tetapi nek melek apa namanya kanggo salat malam rasa-rasen ya. Podo wae kan itu, podo meleke ning siji merugikan keimanan, yang satu menguntungkan keimanan kan itu. Begitu juga musik tadi, ada musik yang satu itu mengokohkan keimanan, ya kita terima, yang merugikan keimanan, ya sudah kita tolak kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Makasih Kak. Sama. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan saat ini belum ada lagi, nggih. Ya sudah, kalau sudah tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Oke, untuk menyampaikan jumlah peserta yang bergabung, dari Facebook ada 15 penyimak, dari YouTube ada 30, dari Zoom ada 25 peserta. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengambil manfaatnya. Jangan berhenti kepada ilmu saja kita yang kita tuntut, yang kita kuasai, tetapi jadilah kita manusia yang melompat ke atasnya sedikit, yakni menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang ulul albab, menjadi orang yang merealisasikan ilmu tadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita disebut sebagai orang yang tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu saja saya kira apa yang kita bisa bicarakan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibuat. Ya, Ustaz, monggo silakan. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian bersama Ustadz Abdul Rahman Suparno. Terima kasih juga buat saudara-saudari yang sudah menyimak, baik dari Facebook, YouTube maupun Zoom. Ada salahnya dari penyampaian saya maupun pembawaan acara pada malam ini, saya minta maaf. Kemudian untuk dari saya mewakili yang bertugas di layar, mohon maaf juga atas mungkin kurang maksimalnya dalam membawakan acara pada malam ini. Dari saya sambung sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.